Shalom, selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita, saudaraku. Ibadah Sabtu siang. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bertemu kembali dalam Kau, dalam Kristus Yesus. Biarkan Tuhan kami semua mendapatkan hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Bahkan kebenaran-Mu biarlah atas kami. Tuntun Roh Kudus-Mu, hamba besar pribadi. Biarkan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, dan tuntun Roh Kudus membiarkan urapan-Mu turun juga atas hamba-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Roh Kudus bekerjalah dengan kuasa-Mu dan urapilah kami semuanya, untuk kami sama-sama di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, menerima kebenaran-Mu lebih lagi. Dan Roh Kudus bekerjalah tengah-tengah kami, berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi salam saudaraku. Saya yakin saudaraku semua diberkati Tuhan setiap kita yang ibadah, karena janji Tuhan ya, ibadah kita mengandung janji. Ibadah kita itu ya ada keuntungan apabila kita merasakan yang baik, merasakan yang cukup ya. Jadi kalau saudaraku masuk dalam ibadah, saudaraku sudah harus percaya bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin ya. Kita orang-orang yang menang, kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kita diberikan waktu Tuhan, diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Dan kalau firman Tuhan katakan juga, kalau hari ini kita mendengarkan firman, ya saudaraku, firman Tuhan satu iya ataupun tidak dihapuskan. Siapa yang mendengarkan hari ini diangkat dan melakukannya dengan benar, diangkat di atas segala bangsa ya. Bahkan kita naik bukan turun. Itu buat orang-orang yang dengarkan firman Tuhan, apalagi yang menerimanya dengan lembut hati, tidak mengeraskan hati. Saya percaya saudaraku ya, tidak akan ada kemurtatan, tetapi ada pertobatan. Nah itu saudaraku ya, kenapa kita harus dengar firman? Supaya kita tetap taat dan bertobat saudaraku ya. Nah di sini saudaraku yang saya mau sampaikan siang ini tentang apa? Kelegaan ya, kelegaan di dalam Yesus ya. Ini saudaraku kalau kita ambil dari saya akan ambil dari Matius 11 ayat dari 25 sampai 30. Saudaraku di sini ajakan juru selamat. Saudaraku, bagaimana kita ini sebenarnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kita luar biasa saudaraku ya, selalu ada ajakan juru selamat ya. Jadi kalau ada mungkin di Yesaya, turut dalam keselamatan saudaraku. Jadi kita dulu ya, kita harus ikut dalam keselamatan. Kalau sekarang kita di dalam Yesus, kita itu diajak ya, ajakan juru selamat. Jadi gimana kita kalau diajak ya, diajak cari Tuhan, diajak datang sama Tuhan. Nah cuman jangan sembarangan, kadang-kadang ya semua itu bisa atas nama Tuhan, tetapi belum tentu juru selamat. Mungkin banyak orang yang mengatakan begini saudaraku ya, ya kita cari Tuhan, kita datang sama Tuhan, tetapi bukan datang kepada juru selamat. Saudaraku harus tahu kalau kita datang kepada Tuhan, artinya kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah juru selamat. Jadi juru selamat itu seperti apa? Kalau namanya juru selamat, saudaraku ya, dia sumber penyelamat. Dia kalau dibilang udah jurunya, ya bilang batu penjuru, ya juru selamat ya. Saudaraku harus tahu bahwa itu benar-benar jalan satu-satunya ya di dalam Yesus. Jadi kalau di sini ajakan juru selamat, kalau kita diajak juru selamat, udah pasti selamat saudaraku. Kenapa? Udah juru selamatnya. Nah kalau kita masih diajak orang gimana Bu? Ya tentu kita harus berdoa. Ya kita mau diajak kemana? Kadang-kadang banyak orang ngajak, ya kita cari Tuhan, kita pergi berdoa, kita pergi ke satu tempat begini begitu. Saudaraku ingat satu hal ya, juru selamat itu cuma satu. Tidak bisa di mana-mana juga, nggak bisa harus saudaraku menemukannya semudah-mudahnya. Ya nggak gampang maksud saya untuk menemukan Tuhan. Jadi kalau dibilang ajakan juru selamat di sini hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Banyakan di sini saudaraku ya. Kalau orang kebanyakan itu maksud saya gini, kebanyakan memang cari Tuhan ngomongnya, tetapi belum tentu datang kepada juru selamat. Saudaraku di sini bicara kelegaan. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, itu ada kelegaan saudaraku ya. Itu benar-benar ada kelegaan. Nah kalau kita sungguh ya kita mau masuk di situ, gimana saudaraku ya? Kita ini benar nggak bisa masuk, kita benar nggak bisa diajak, kita benar nggak bisa diselamatkan. Karena kita ini ya bisa dibilang masih diajak gitu ya. Kepastiannya bagaimana? Ya saudaraku, ya kita yang harus benar-benar mengikut. Supaya kepastiannya itu jelas. Di sini saya mau bacakan ya saudaraku. Pada waktu itu berkatalah Yesus, dari ayat 25-nya, Aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Itulah pembukaan tadi saya kasih tahu saudaraku ya, kalau mungkin bicara banyak orang datang sama Tuhan saudaraku ya, belum tentu datang kepada juru selamat, karena ternyata tidak Tuhan nyatakan di tempat atau di mana-mana. Kalau kita bicara Tuhan, di mana-mana memang ada Tuhan, karena Dia maha besar, Dia maha hadir, Dia maha segala-galanya. Tetapi kehadirannya saudaraku ya, kadang-kadang tidak dinyatakan kepada orang. Kalau dibilang di sini orang pandai, ya kan, orang bijak, tetapi Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Saudaraku, kalau kita mengenal Tuhan, masih ada dikatakan saudaraku ya, karena kita pintar, karena kita memiliki segala sesuatu, belum tentu kenal Tuhan. Begitu juga saudaraku, mungkin kita juga merasakan, oh kita cari Tuhan di sana ada begini, kita ketemu Tuhan di sana ada ini tuh. Banyak orang menunjukkan itu yang secara duniawi. Padahal kalau sama Tuhan saudaraku ya, bukan dunia yang menunjukkan adanya Tuhan, tetapi memang Tuhan sendiri yang bisa menunjukkan dirinya. Sekarang siapa kita saudaraku sehingga kita bisa memunculkan Tuhan ya? Siapa kita sehingga kita bisa menghadirkan Tuhan tanpa ya seizinnya, tanpa menurut kehendaknya? Itu nggak mudah. Makanya kalau saudaraku mengundang hadirat Tuhan, itu yang nggak mudah saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mungkin ada diajak kemana-mana, saudaraku ingat, benar nggak Tuhan hadir ya di satu tempat atau di tempat-tempat yang kadang-kadang orang ya tidak selalu menghadirkan Tuhan, tetapi Dia mengajak kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Di sini ajakan juru selamat saudaraku ya. Jadi di sini tidak dinyatakan kepada orang-orang, ya semua itu disembunyikan, dibilang disembunyikan buat orang pandai, disembunyikan buat orang bijak. Dibuka sama orang kecil. Orang kecil ini orang apa saudaraku ya? Yang dianggap orang kecil bukan orang kerdil saudaraku ya. Tapi yang dibilang orang kecil adalah orang yang merasa tidak memiliki apa-apa. Merasa tidak pintar, merasa tidak kaya, merasa tidak hebat ya. Hanya sederhana sekali dia memiliki hidupnya saja. Makanya kalau dibilang ya disembunyikan buat orang pandai, disembunyikan buat orang bijak, dan dinyatakan kepada orang kecil, berarti ini benar. Ya, tidak di semua tempat, tidak di semua ya di mana kita merasa hadirat Tuhan itu turun. Menurut saya tidak semudah itu saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan nggak menyatakan kepada orang-orang yang mungkin ya sepertinya benar, sepertinya baik, sepertinya kudus. Karena dinyatakan di sini ya menurut Tuhan kecil. Ya. Kecil di sini yang tidak dianggap dunia, mungkin dikucilkan, mungkin juga nggak dianggap baik, nggak dianggap benar. Ya itu Tuhan justru nyatakannya. Jadi saudaraku ya istilahnya jangan saudaraku tertipu dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Yang kata dunia ini ada Tuhan. Yang kata dunia di sini ada juru selamat. Yang kata dunia di sini ada ini itu saudaraku ya. Perhatikan dari firman ini. Disembunyikan. Jadi ketika manusia mulai sombong, manusia mulai merasa pintar, manusia mulai merasa hebat, Tuhan sembunyi. Kenapa? Kan sudah pintar, kan sudah bisa. Tuhan sembunyi. Nah, Tuhan justru akan muncul. Contohnya orang berdosa, orang miskin, orang sakit, ya kan, orang yang lumpuh. Justru yang mengalami kondisi-kondisi yang kurang baik, Tuhan ada di situ. Kenapa? Karena memang itu yang membutuhkan Tuhan. Jadi kenapa sih Tuhan itu adanya di orang rendah hati, adanya di tempat orang-orang yang lemah? Kenapa? Karena posisi itu yang sangat merindukan Tuhan. Posisi itu yang sangat dibutuhkan juga Tuhan. Karena Tuhan mau memberi, Tuhan mau menolong, Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga Dia akan muncul di tempat-tempat yang seperti itu. Maka itu saudaraku, kita yang sudah atau yang mau melayani Tuhan atau sudah melayani Tuhan, yang sudah bersama dengan Tuhan, saudaraku jangan berpikir dengan kita sekeren-kerennya Tuhan hadir, dengan kita sebagus-bagusnya Tuhan hadir. Tuhan akan hadir ketika kita merasa butuh. Ya, merasa ditolong, merasa haus, kan dibilangkan yang haus yang lapar akan dipuaskan.
Jadi saudaraku, ingat di sini, kehadiran Tuhan ditentukan oleh kerendahan hati kita. Kehadiran Tuhan ditentukan oleh kelemahan-kelemahan kita justru. Ya, jadi bukan karena kita kuat, hebat, sempurna. Wah, begitu kita perfect, Tuhan hadir. Begitu kita kuat, oh Tuhan hadir. Enggak, saudaraku ya, ingat baik. Tuhan sembunyi ketika manusia merasa bisa. Tuhan sembunyi ketika manusia merasa hebat. Tuhan sembunyi ketika manusia udah bisa semuanya. Kenapa? Kan nggak dibutuhkan. Jadi untuk apa dia datang? Untuk itu setiap kita yang mau beribadah harus kita merasakan membutuhkan Tuhan. Jangan merasa hebat, jangan merasa lebih, jangan merasa pintar. Saudaraku, kita merendahkan hati serendah-rendahnya. Aku rindu Tuhan, aku butuh Tuhan, ya aku mau ditolong Tuhan. Dan saya percaya di situ Tuhan akan hadir. Tapi di saat manusia merasa sudah sempurna semuanya, dia nggak hadir, saudaraku ya. Kenapa? Karena memang jelas banget tidak butuh. Makanya kok saudaraku, hari ini mungkin harus begini sempurna, harus begini hebat, harus gini. Benar saudaraku, itu nggak salah. Tetapi ingat, Tuhan hadir di saat kita justru hanya membutuhkan saja. Tuhan aku butuh, Tuhan aku rindu, Tuhan aku mau benar-benar lawatan Tuhan terjadi. Gimana terjadinya? Nah ini saudaraku ya, ini yang perlu kita pikirkan karena Tuhan ternyata tidak ada di posisi yang kita kadang-kadang mau ya. Kenapa? Karena bicara kelegaan. Ini kan orang-orang yang butuh saudaraku, orang yang berat, ya kan, orang yang kesusahan. Kalau ngomong kelegaan tuh nyesek saudaraku ya. Nyesek semuanya. Jadi numpuk masalah, numpuk ya semua kerjaan. Semua keadaan, aduh ini sudah semuanya sudah mentok. Udah numpuk semuanya. Jadi ya itu saudaraku, Tuhan mau kita ini store. Bukan berarti kita juga, wah semua masalah dibawa. Ya udah dibawa aja. Tetapi benar-benar itu yang harus kita sadari saudaraku ya. Bahwa Tuhan kalau dibilang ajakan juru selamat. Ya, dan di sini bicara kelegaan. Memang inilah keadaan kita. Jadi kok saudaraku mungkin hari ini aduh udah numpuk banget. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Saudaraku, ya saya akan lihat di Mazmur dulu ya. Saya lihat di Mazmur itu di 119 saudaraku, kita lihat ya. 119 ayat 45. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Nih, ini awalnya saudaraku ya. Udah ada kepastian berarti aku akan hidup dalam kelegaan. Ya, karena mencari apa? Sebab aku mencari titah-titah. Titah-titah itu apa sih saudaraku ya? Hukum-hukum, perintah-perintahnya Tuhan. Jadi aturan-aturan Tuhan. Nah itu saudaraku, jadi kita akan hidup enak. Akan hidup dalam kelegaan. Kalau aturannya kita turuti, hukum-hukumnya kita turuti, perintah-perintahnya kita turuti, baru kita akan bisa hidup itu dalam kelegaan. Nah kalau buat orang yang belum taat, orang yang belum tekun, orang yang belum mengikuti perintah-perintah Tuhan, ya tentu belum bisa, saudaraku ya. Dan pasti sesek gitu lah, susah gitu. Kenapa? Karena memang hidupnya belum ikuti aturan Tuhan. Jadi kalau belum ikuti aturan Tuhan, ya di sini saudaraku ya, jangan ngomong ada kelegaan. Jadi kapan kita tuh bisa ada kelegaan? Kalau kita benar-benar mau mengikuti titah-titah Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dan saudaraku juga perhatikan juga ya, saya lihat juga di 1:18-nya saudaraku, di ayat 5, saudaraku ya, Mazmur 1:18 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dibilang apa? Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Jadi saudaraku, ternyata bicara kelegaan itu orang dalam kesesakan. Ya, orang dalam kesusahan. Jadi kalau dibilang marilah kepadaku yang lemah letih lesu, yang berbeban berat. Jadi saudaraku, Tuhan bukan berarti orang-orang yang gak punya beban itu gak ada Tuhan. Tergantung kerinduan kita saudaraku ya. Ya kalau bisa lebih bagus lagi saudaraku ya. Jangan nunggu susah cari Tuhan. Ya, jangan nunggu nyesek baru cari Tuhan. Tetapi saudaraku, harusnya kita sudah ada di posisi seperti yang 119 tadi ayat 45. Ya, hidup dalam kelegaan karena apa? Karena mencari titah-titah Tuhan. Sebisa saudaraku. Jadi kalau mau hidup enak, hidup dalam kelegaan, carilah perintah Tuhan.
Lakukanlah hukum-hukum Tuhan. Taatilah Tuhan, ikutilah Tuhan. Nah itu dalam kelegaannya karena sudah bersama dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengundang, datanglah, marilah. Ya berarti orang itu belum datang sama Tuhan. Nah kalau saudaraku udah datang sama Tuhan, ya itu yang lebih enak lagi. Tinggal ngikutin apa perintah-perintahnya saja. Jadi kalau kita mau enak saudaraku, ya udah tinggal ikutin apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan, apa kata perintah Tuhan. Jadi itu saja. Berarti kita sudah nggak lagi, nggak lagi nyesek. Kenapa? Karena memang sudah mengikuti aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan sudah diikutin semua. Jadi hidupnya apa? Sudah dalam kelegaan. Tetapi buat yang belum atau bahkan belum menyerah, mungkin saudaraku ya aku sih udah di dalam Tuhan Bu, tetapi belum menyerah. Ya saudaraku harus tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan apa? Kita kelegaan itu Tuhan. Makanya saudaraku ya perhatikan di sini, ajakan juru selamat di sini. Itu disembunyikan buat orang pandai, disembunyikan buat orang bijak. Untuk itu jangan merasa pandai, jangan merasa hebat kalau kita mau ketemu Tuhan. Justru kita merasa apa? Butuh. Karena hanya Tuhan yang memberikan apa? Kelegaan. Di sini, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Yang seperti itu justru yang berkenan kepada Tuhan. Yang kecil. Ya, yang kecil sifatnya saudaraku, kecil dalam segala hal. Kecil dalam segala keadaan, semuanya serba nggak bisa, nggak tahu, ya nggak ngerti. Sehingga butuh Tuhannya itu sangat-sangat. Butuh Tuhannya itu sungguh-sungguh. Butuh Tuhannya itu benar-benar emosional benar. Kenapa? Ya menggebu-gebu. Jadi itulah yang Tuhan mau saudaraku, yang berkenan sama Tuhan itu yang seperti itu. Makanya Tuhan akan menampakkan kepada orang-orang kecil. Jadi hari ini saudaraku ya, inilah yang harus kita pahami untuk datang sama Tuhan itu. Ternyata bukan orang-orang yang sudah kelebihan. Kalau datang sama Tuhan ternyata orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang minus, orang-orang yang kecil, bukan kerdil ya, kecil. Kecil dalam segala keadaan, semuanya serba sedikit. Ya kemampuan sedikit, uang sedikit, tenaga juga sedikit. Tetapi datang sama Tuhan jadi kuat, jadi hebat, jadi luar biasa karena Dia yang sempurna yang kita datengin. Untuk itu kita harus mencari mana yang berkenan sama Tuhan. Kita harus mencari mana yang Tuhan kehendaki. Yang dikehendaki ternyata orang-orang yang kecil. Orang-orang yang kecil. Jadi orang-orang yang tentu tidak merasa memiliki hal yang besar. Tidak merasa memiliki hal yang lebih. Tidak merasa memiliki hal yang sempurna. Tetapi merasa yang kecil. Justru itulah saudaraku ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi saudaraku, ini jalan satu-satunya ya saudaraku ya. Kita bisa lewat hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan di sini sudah diserahkan. Bapa menyerahkan kepada anak. Anak itulah yang harus kita miliki saudaraku ya, yaitu Kristus. Ya Kristus itu harus di dalam kita. Kalau lewat semuanya itu kita baru bisa, maksudnya lewat Tuhan Yesus saudaraku, karena di sini kita mengenal anak. Ya saudaraku, kita bisa datang kepada Bapa itu melalui anak. Anak itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah juru selamat. Dan juru selamat itulah yang akan membawa kita kepada Bapa. Juru selamat kita itu Yesus Kristus. Jadi kalau saudaraku bicara, oh itu kan cuman anak. Ya saudaraku, tapi udah diserahkan ya. Kalau udah diserahkan berarti bisa nggak sih Tuhan Yesus itu mengambil alih seluruh milik Bapa? Ya pasti ya, sangat. Kenapa? Ya karena udah diserahkan. Jadi sekalipun yang di sorga udah diserahkan, yang di bumi apalagi, dan semuanya karena di sini yang punya langit dan bumi ya, Tuhan kita itu yang punya langit dan bumi. Jadi juru selamat kita itu memang anak ya, anak yang turun dari sorga. Tetapi udah diserahkan semua itu kepada anak. Dan anak itu tentu berkuasa. Nah kita bisa nggak selamat melalui anaknya itu? Bisa nggak masuk sorga? Justru itu kalau kita mengenal anak, kita juga mengenal Bapa. Kalau kita datang kepada anak, berarti kita juga datang kepada Bapa. Jadi kok saudaraku harus percaya saudaraku, jangan mencari-cari. Ya kalau harus percaya, ya percaya saja kepada juru selamat, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan mencari sosok, jangan mencari pribadi yang lain. Tetapi sudah kita hanya
yang kita sebut saat ini dalam nama. Jadi kita ini bisa dibilang dikasih nama, saudaraku ya. Nama itu yang selalu kita sebut, yaitu di dalam nama Yesus. Makanya kalau berdoa, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan memberi nama itu untuk kita sebut setiap saat. Diberikan nama untuk kita panggil setiap saat. Jadi kalau saudaraku susah ya panggil Yesus. Nah itu. Nah tapi kan gak lihat Bu. Udah kita itu cuma dikasih nama gitu ya. Dikasih nama dan roh itulah yang akan datang menolong kita. Untuk itu saudaraku ya, Tuhan itu bentuknya roh. Bentuk wujudnya itu kita nggak bisa lihat. Makanya kok saudaraku mungkin susah banget. Terus suruh berdoa. Percayalah dalam nama Yesus. Jangan saudaraku protes kadang-kadang begini ya. Ibu susah banget masuk suruh doa doang. Ingat kita ini dikasih nama. Makanya apapun masalah kita doanya dalam nama Yesus. Udah. Jadi kalau saudaraku udah dalam nama Yesus belum berdoa. Sudah Bu, dalam nama Yesus setiap hari. Ya udah panggil nama itu. Kenapa? Karena kita cuman dikasih nama. Jadi sebutlah nama Yesus setiap hari. Dalam kesusahan, dalam masalah apapun juga katakan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tuntun saya. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan tuntun saya. Jadi kita ini hanya diberi nama. Tetapi nama itu berkuasa. Kenapa? Karena nama Yesus. Saudaraku, nama Yesus yang yaitu benar-benar Dia Allah Tuhan kita yang turun dari sorga. Yang wujudnya manusia. Kenapa disebut anak? Karena dia bentuk manusia. Kalau dia nggak berbentuk manusia, tentu dialah Bapa. Jadi jangan dipisah-pisahin saudaraku ya. Karena kadang-kadang wah berarti dia cuma anak. Berarti dia nggak ada Bapa. Saudaraku jangan salah ya. Di sini mengenal anak, mengenal Bapa. Artinya apa? Karena dia bentuknya manusia, tentu dia anak sama kayak kita. Kita ini dibilang anak-anak Tuhan. Ya kan? Tetapi kalau bentuknya roh, ya dia roh Bapa. Nah sekarang itulah yang kita harus tahu. Jadi saudaraku pastikan iman saudaraku untuk berdoa, untuk menerima pertolongan, terima kelegaan itu ketika kita sungguh-sungguh menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam nama Yesus udah, apalagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus sempurna. Dan itulah saudaraku yang harus kita ketahui, kita ingat ya saudaraku, karena benar-benar di dalam Dia, hanya dalam Dia. Jadi kita itu dikasih nama, untuk itu sebutlah nama setiap berdoa. Ya, sebutlah tiap hari ketika kita butuh, karena nama itu yang akan terus kita panggil. Makanya kalau saya bilang, saudaraku di sini kan anak, yang bentuk anak itu siapa? Ya, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang itu orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi yang menyatakan itu Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi jangan mencari Tuhan yang aneh-aneh gitu maksud saya. Atau membentuk yang aneh-aneh. Nggak usah dibentuk Tuhan itu. Kita hanya dikasih nama dan di dalam roh lah Tuhan itu bekerja. Untuk itu kalau kita yang percaya dalam nama Yesus waktu berdoa, berimanlah bahwa Tuhan menjawab. Bahwa Tuhan mendengar doa kita. Karena memang nama itulah yang Tuhan kasih buat kita. Sehingga setiap doa katakan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap berdoa katakan dalam nama Yesus Kristus. Nah itu. Jadi kalau saudaraku demikian, ya saya percaya hidup kita ini bedanya di situ ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini saudaraku ya. Marilah kepadaku ya yang lemah letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan kita hebat nggak saudaraku? Luar biasa saudaraku ya. Tuhan itu mengundang kita. Justru waktu susah. Jadi memang agak kebalik saudaraku ya. Kalau undangan dunia beda. Undangan pesta kita bisa pakai baju baru, sepatu baru, rambut baru, mungkin ke salon lebih dulu. Tapi sama Tuhan awut-awutan justru. Posisi lagi acak-acakan, posisi lagi nggak baik, lemah, letih, lesu, berbeban berat. Dia undang orang yang model seperti itu. Apa enggak kita bersyukur, apa enggak kita bangga kalau kita punya Tuhan yang peduli waktu susah, yang peduli waktu acak-acakan, yang peduli waktu awut-awutan, yang peduli justru waktu kita itu sangat-sangat menderita. Dan begitu mudahnya kita datang, ya datangnya kepada nama Yesus. Maka itu saudaraku mungkin
Semua lagi mengalami nggak baik. Kesusahan-kesusahan, penderitaan. Tetapi di sini ada satu nama. Tuhan meletakkan nama yang ajaib. Tuhan menaruh nama yang luar biasa. Untuk kita panggil setiap saat. Untuk kita sebut. Jadi kok saudaraku, aduh Bu, saya udah suntuk banget. Saya udah jengkel banget. Saya udah marah banget dalam nama Yesus. Saudaraku panggil. Dalam nama Yesus. Sebut dia. Panggil dia. Sesimpel itu kah Ibu? Benar saudaraku ya. Panggil dia. Saudaraku jangan panggil yang lain-lain. Kadang-kadang saudaraku, kalau saudaraku bisa panggil orang, panggil teman mungkin, panggil orang tua, atau panggil saudara, orang yang bisa menolong. Di sini justru Tuhan meletakkan yang punya langit dan bumi, dan itu namanya. Untuk itu kalau diundang, saudaraku ya, diundang untuk panggil dia, luar biasa. Tuhan mengundang kita bukan harus rapi, bersalon atau berdandan. Tuhan mengundang kita justru, marilah yang lemah letih lesu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu yang saudaraku rasakan. Oh berarti datang sama Tuhan tuh gak harus sempurna. Kadang-kadang gini, oh ya saya gak kudus, saya gak layak, ya, saya gak ngerti, jadi gak datang sama Tuhan. Justru yang seperti itu harus mencari Tuhan. Harus datang sama Tuhan. Jadi jangan saudaraku nunggu pintar. Karena Tuhan nggak mau menyatakan di orang pandai. Ya, justru di saat kita itu sepertinya dunia ini nggak nganggap. Dunia ini nggak melihat kita. Kita datangnya sama Tuhan. Kita pergi ke Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang mau terima. Hanya Engkau yang mau dengar. Jadi kok saudaraku datang kepada manusia? Belum tentu. Belum tentu saudaraku ya. Didengar, belum tentu. Makanya kok saudaraku mau ingat, saudaraku mau belajar sungguh-sungguh, ya perhatikan ini. Yang berbeban berat loh. Kalau ngomong beban berat, hidupnya berarti lagi ngapain sekarang? Terseok-seok. Ya, benar-benar kesesakan. Luar biasa. Jadi hari ini ada nggak yang lagi sesak? Hari ini ada nggak yang lagi stres? Hari ini ada nggak yang lagi berat banget Bu? Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada saudaraku ya ini tempatnya. Jangan kemana-mana saudaraku ya. Ada ibadah, buka ibadahlah. Datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan. Dan panggil namanya, Tuhan ini aku. Panggil saudaraku. Panggil, jangan saudaraku ya diem aja saudaraku ya. Kita suruh sebut dalam nama Yesus. Jadi panggil Tuhan Yesus tolong saya. Nah sekarang seperti apa keadaan saudaraku? Letih atau lesu? Berat ya, apa sesak? Ya itu. Jadi kita harus bersyukur kita punya Tuhan kok. Justru mengundang kita posisi yang lagi terpuruk. Posisi yang lagi down. Posisi yang lagi benar-benar kecil di mata manusia. Dan saudaraku di sini harusnya ini bukan hanya penghiburan aja saudaraku ya. Harusnya kita menjadi orang yang benar-benar bisa tenang. Kenapa? Punya Tuhannya hebat. Punya Tuhannya luar biasa. Punya Tuhannya sanggup. Punya Tuhannya yang mampu menghadapi semua. Bahkan dia janji apa? Memberikan kelegaan. Hebat tuh saudaraku orang-orang Kristen ya datang sama Tuhan lepas bebannya. Walaupun mungkin kalau dikatakan ya Tuhan akan menjawab ketika kita berseru dalam kesesakan tadi di Mazmur 118 ayat 5-nya saudaraku ya. Tuhan menjawab ya waktu kita berseru dalam kesesakan. Dan itu saudaraku Tuhan menjawab, Tuhan akan ya memberikan kelegaan. Jadi saudaraku ini loh. Jangan saudaraku banyak protes, marah, emosi. Cobalah berdoa dengan benar. Cobalah berseru dengan benar. Cobalah panggil namanya dengan sungguh-sungguh. Jangan teriak, saudaraku. Kadang-kadang kok sungguh-sungguh menjerit doang. Saudaraku ya harus hatinya, maksud saya. Hatinya lah yang harus jerit banget. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Mari saudaraku kita sama-sama. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang mau mengerjakan semua itu. Tuhan yang mau memberikan kelegaan. Jadi jangan saudaraku tanggung sendiri, pikul sendiri, stres sendiri, bingung sendiri. Ya, mari kita datang sama Tuhan dan serahkan itu. Tuhan, tolong aku. Tolong aku Tuhan. Ya, itulah saudaraku. Jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa Tuhan kita itu
Tuhan yang punya langit dan bumi. Dan ketika kita datang sama Tuhan, tujuannya bukan untuk menghibur Tuhan, bukan untuk menyenangkan yang secara kayak orang dunia, tetapi kita justru yang harus diberi kesenangan. Kita yang harus diberikan kekuatan. Jadi kita tuh datang sama Tuhan. Jangan saudaraku merasa rugi. Wah, keenakan gerejanya, keenakan hamba Tuhan ini, keenakan mungkin Tuhannya. Kita yang enak saudaraku. Mau datang sama Tuhan, saudaraku yang lega. Mau datang sama Tuhan, saudaraku yang ringan. Saudaraku yang lepas, saudaraku yang luar biasa. Jadi jangan saudaraku malahan kalau datang ibadah, mungkin pergi ibadah hanya untuk meramaikan gereja. Hanya untuk biar kelihatan banyak, biar kelihatan rame. Untuk apa saudaraku ya? Itu nggak ada gunanya kalau kita tahu firman Tuhan. Kita datang sama Tuhan itu untuk mendapatkan kelegaan. Jadi jangan berpikir saudaraku aneh-aneh. Kadang-kadang aneh-aneh saudaraku yang dipikirin, hamba Tuhan yang hebat, gerejanya yang bagus, ya untuk menyenangkan hati Tuhan, seolah-olah manusia nggak butuh. Saudaraku salah besar. Kalau di sini saudaraku bisa lihat ayat ini, harusnya saudaraku tahu ternyata kita ini datang sama Tuhan untuk apa saudaraku ya? Untuk menerima kelegaan. Datang sama Tuhan untuk menerima kelepasan. Jadi bukan Tuhannya, tapi kitanya. Jadi kok saudaraku mau benar-benar datang, saya yakin orang yang ketemu Tuhan pasti ada kelegaan. Saya yakin orang yang berjumpa dengan Tuhan ada kelegaan. Tetapi kok saudaraku begini, dari kemarin saya doa, saya udah ibadah, nggak dapat kelegaan. Ya nggak dapat apa-apa istilahnya, nggak merasakan apa-apa. Ya karena saudaraku nggak datang sama Tuhan dengan benar. Karena kalau berseru dengan benar, di dalam nama Tuhan benar, saya percaya saudaraku pasti digenapi. Tapi kalau saudaraku sudah hari-hari ibadah, hari-hari pelayanan, tetapi saudaraku nggak mendapatkan itu semua, nggak merasakan apa-apa, ya saudaraku berarti belum ketemu Tuhan. Nggak jumpa dengan Tuhan. Saudaraku cuma jumpa dengan manusia, jumpa dengan orang-orang yang saudaraku nggak harus jumpai. Makanya jangan salah datang saudaraku ya. Jangan salah, saudaraku harus datang sama Tuhan. Saudaraku harus benar-benar ketemu Tuhan. Tandanya apa? Yang benar-benar ketemu Tuhan. Pasti dalam kelegaan. Pasti ada kelegaan. Itu orang yang datang sama Tuhan. Jadi kok saudaraku yang sungguh-sungguh, ya saya percaya. Ya jadi kalau saudaraku nggak merasakan kelegaan, ya saudaraku berarti nggak datang sama Tuhan. Karena yang datang sama Tuhan, sungguh-sungguh pasti ketemu Tuhan dan pasti akan diberi kelegaan. Makanya saudaraku ingat di sini. Lihat ya kalau belum lega berarti nggak mungkin ketemu Tuhan, karena kalau ketemu Tuhan pasti ada kelegaan. Kalau ketemu Tuhan pasti saudaraku ya. Jadi saudaraku harus ingat di sini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dibilang pikulah kuk. Jadi Tuhan itu memberikan semua itu. Dia ganti dengan kuk yang Tuhan kasih. Kalau selama ini kuk itu yang dipasang oleh iblis atau dunia, yang dipasang Tuhan beda. Tuhan memang pasang kuk. Tuhan memang pasang. Tapi tujuan Tuhan kita ini untuk apa? Supaya kita mengikut Dia, supaya kita nurut, supaya kita ringan. Jadi walaupun ada masalah, tetapi dengan nurut sama Tuhan, dengan mentaati firman Tuhan, saudaraku seperti di 10 perintah Allah, orang mau menuju ke tanah Kanaan. Jadi bisa nyampe, bisa ringan, nggak berat. Kalau nggak berat pasti saudaraku yang panas lah, padang gurun karena embun, karena angin, karena apapun itu bisa. Makanya kita harus mengikuti aturan Tuhan, ya, titah-titahnya Tuhan, perintah-perintah Tuhan, supaya dengan itu kita jadi ringan. Jadi gimana Bu bisa ringan? Gimana saya bisa lega? Gimana saya bisa lepas dengerin firman Tuhan? Ikutin. Ya, dengerin apa kata firman Tuhan. Ya, apa yang disampaikan itu ikutin. Suruh ngapain suruhku ya? Kita harus mengikuti titah-titahnya, hukum-hukumnya, perintah-perintahnya. Dari situ kita saudaraku bisa ada kelegaan. Dari situ saudaraku kita bisa ada kelepasan. Jadi jangan bengong, hanya mikirin nasib. Maaf saudaraku. Jadi kalau kita memang merasakan yang sungguh ketemu Tuhan, saya percaya saudaraku pasti akan mendapatkan kelegaan. Jadi itulah yang kita harus kerjain. Gimana bisa rasakan lega? Gimana caranya bisa lepas Bu? Dengerin firman Tuhan dan ikutin.
Kalau dibilang mengampuni, mengampuni. Kalau dibilang serahkan, ya serahkan. Kalau dibilang tobat, ya tobat. Ya, kalau dibilang apapun itu yang dikatakan, lakukan. Baru itulah kuk yang dipasang Tuhan, saudaraku. Jadi kita ini supaya nurutin firman-firman Tuhan. Nah itu. Jadi kalau saudaraku yang mengenal sudah bisa mendengarkan firman Tuhan, gimana caranya untuk bisa lega, lepas? Ya karena saudaraku begitu datang sama Tuhan, panggil nama Tuhan, saudaraku mengikuti aturan, ikuti perintah. Dari situ saudaraku kita bisa, walaupun masalah itu masih ada, tetapi kita dengan mengikut Tuhan, itu semua ringan. Makanya saudaraku diberikan kelegaan, kesesakannya itu hilang. Ya beratnya hilang, lemahnya hilang, lesunya juga hilang. Diganti dengan firman Tuhan supaya kita benar-benar dengan berjalan dengan Tuhan. Sehingga mendapatkan apa? Kelegaan. Ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuh. Jadi yang dipasang Tuhan itu ringan, saudaraku. Enak dan ringan. Jadi sebenarnya kalau saudaraku mau menuruti Tuhan, firman Tuhan, sekalipun masalah kita tuh banyak, ya, cobaan banyak, penderitaan banyak, tetapi dengan mengikut Tuhan, semua itu jadi lega, semuanya jadi ringan. Jadi orang-orang yang seperti ini harusnya, orang-orang yang susah harusnya datang sama Tuhan. Orang yang dalam kesesakan harusnya datang sama Tuhan. Kenapa? Ya supaya mendapatkan keringanan, mendapatkan kelegaan. Jadi walaupun berjalan dengan keadaan-keadaan kita yang susah tadi, tapi kita tidak berat. Ya. Walaupun ada penderitaan, tetapi kita ringan. Enggak nyesek lagi. Ya. Enggak stres lagi. Karena apa? Ya, mengikuti Tuhan. Makanya saudaraku, kenapa orang stres? Karena mengikuti jalan pikiran sendiri. Ya, kekeh dalam pendirian sendiri. Jadi menurut pikiran sendiri itu benar. Menurut pikiran sendiri itu baik. Jadi orang bertahan dalam pikiran sendiri. Nah itu saudaraku. Jadi walaupun berdoa kalau pikirannya ini gak bisa dirubah, ya tetap aja susah. Ya, kalau kekeh dalam pendiriannya tetap susah. Tetapi kalau saudaraku begitu datang sama Tuhan, dengerin firman-firman Tuhan, saudaraku lakukan perintah-perintahnya, sekalipun ada masalah, Tuhan ganti kuknya itu dengan yang ringan. Tuhan ganti kuknya itu dengan yang enak. Sehingga masalah itu ada, masalah itu terjadi, tetapi kita dalam kelegaan. Kenapa? Karena seperti di Mazmur 1:18 tadi saudaraku ya, 1:19 yang 45 ya saudaraku ya, karena kita mencari titah-titahnya Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mencari, ini kan sebenarnya ketemu Tuhan ini sepertinya biar kita mendapatkan jalan keluar, biar kita bisa mendapatkan cara-caranya untuk bisa menghadapi masalah, ya, untuk bisa hidup, untuk bisa berjalan terus, untuk bisa maju terus. Karena apa? Karena kita dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Untuk itu setiap kita harusnya mengerti ini saudaraku ya, sehingga walaupun ada masalah, ikut Tuhan jalan terus. Walaupun ada cobaan, tidak stres. Kenapa? Karena ikutin firman. Ya, jadi kalau saudaraku hari ini masih stres, ya masih terus murung, masih terus keadaan-keadaan yang gak baik, berarti saudaraku belum ketemu Tuhan. Atau bisa jadi saudaraku masih dalam dengan pikiran sendiri. Padahal di sini ya Tuhan akan memasang kuk yang dari Tuhan. Jadi Tuhan akan gantikan. Kalau tadi belenggu, ini kuknya Tuhan beda. Kita hanya dituntun untuk bisa nurut, dituntun untuk bisa dengar-dengaran. Jadi kita berjalan dengan Tuhan, itulah yang membuat kita enak, ringan. Kita ngikutin peraturan Tuhan, makanya walaupun ada masalah kita nggak berat, kita ikutin caranya Tuhan, walaupun bebannya banyak tapi dalam kelegaan. Untuk itu saya percaya, setiap kita yang ketemu Tuhan, pasti ada atau dapat kelegaan. Dan itulah saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mungkin belum, walaupun didoakan, artinya saudaraku masih kekeh dengan pikiran sendiri, kekeh dengan pendirian sendiri, sehingga posisinya nggak berubah. Ya, tetapi kalau orang yang sungguh datang sama Tuhan, saya percaya begitu dia mengatakan di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong saya, dan mau ikutin firman-Nya, dengerin firman-Nya, ikutin perintahnya, akhirnya itulah yang dirasakan. Masalah masih banyak, cobaan juga banyak, tetapi ada keringanan, ada yang enak, ada yang damai, ada yang lega. Kenapa? Karena sudah ketemu dengan Tuhan, yaitu Sang Juru Selamat.
Ya, saudaraku percaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar menunjukkan kepada orang-orang yang sakit, lemah, letih, lesu, berbeban berat, dan kesesakan. Jadi kalau saudaraku dikatakan kelegaan di dalam Yesusnya, saudaraku artinya orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu berdoa, waktu berseru, dan disitulah kita diubah menjadi ada di posisi yang sangat enak karena Tuhan kita yang mengangkat segala penderitaan dan masalah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya, kita juga tutup ibadah kita. Kita sama-sama bawa kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudaraku, kita sama-sama mengangkat tangan kepada Tuhan. Mari saudaraku kita renungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, kalau hanya satu nama yang menjanjikan kelegaan, satu nama menjanjikan keringanan, satu nama yang menjanjikan yang enak, yaitu yang dari Tuhan, yaitu benar-benar hanya nama Yesus. Untuk itu setiap yang menghadapi masalah, cobaan, apapun juga, penderitaan, kesesakan seberat sebesar apapun juga, biarlah semua berseru kepadamu, memanggil namamu Tuhan, dan benar-benar menyerahkan kepadamu. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus jamahlah setiap orang yang mengangkat tangan, membawa bebannya, membawa masalahnya, membawa keadaan-keadaannya di dalam nama Yesus, semua dilepaskan. Dan biarlah Tuhan dengan firman-Mu kami hidup, dengan firman-Mu kami berjalan, dengan firman-Mu, petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan kami melakukan atau melalui semuanya. Roh Kudus bekerjalah, tuntunlah kami semua yang datang dengan beban berat, yang datang dengan lemah letih lesu. Biarlah semua mendapatkan kelegaan di dalam nama Yesus. Biarkan semua dapat kelepasan di dalam nama Yesus. Biarkan semuanya dapat kekuatan dalam nama Yesus. Bahkan apapun juga bentuk-bentuknya di dalam nama Yesus, biarlah semua menerima kasih karunia Tuhan yang membawakan yang menjadikan ringan, yang menjadikan lega dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah di dalam kami semua Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang menggantikan seluruh masalah keadaan-keadaan kami, yaitu Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pertemuan ibadah kami, dan Engkau terus menyertai umat-Mu dimanapun berada. Dan tetap Tuhan sekutukan kami sekalipun kami melalui online. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus tuntun supaya kami dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan, baik yang bersama, cara dekat, cara jauh, bahkan dimanapun itu. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah kami, biarkan iman kami tetap bersama, roh kami tetap sama, dan kami benar-benar satu tujuan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, karena hanya Engkau lah Bapa kami yang ada di surga, dan kepadamu lah kami datang. Untuk itu kami mau bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku kita mengangkat tangan dan terima berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kami kelegaan. Untuk itu Tuhan kami percaya bahwa ada berkat di dalam Kau. Dalam nama Bapa Kristus, dalam nama Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Kristus, penyertaan, pengurapan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kami dari saat ini sampai merata. Tuhan datang dua kali menjemput orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.